Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita semua selalu sehat, panjang umur, dan dilimpahkan rezeki yang halal serta berkah. Amin ya robbal alamin. Malam itu Abu Nawas sedang duduk sendirian di teras rumahnya. Ia memandang ke langit yang gelap sambil merenung tentang hidup dan mati. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ketika menoleh, ia terkejut karena melihat sosok tinggi bersinar putih dengan wajah tegas menatapnya. "Assalamualaikum, wahai Abu Nawas," kata sosok itu dengan suara berat. "Waalaikumsalam, siapa engkau?" tanya Abu Nawas meski hatinya sudah bergetar hebat. "Aku Israel. Malam ini aku diperintahkan Allah untuk mencabut nyawamu." Abu Nawas menghela napas dalam. Ia menatap malaikat Israel dengan senyum tenang. Lalu ia berkata, "Wahai Israel, aku tahu tugasmu mulia. Tapi bolehkah aku meminta satu hal saja sebelum engkau mencabut nyawaku?" Israel menjawab, "Apa itu wahai Abu Nawas?" "Beri aku waktu sebentar untuk menyiapkan diriku agar mati dalam keadaan suci," katanya sambil berdiri dan berjalan masuk rumah. Israel mengangguk. Abu Nawas segera masuk dan mengambil segelas air. Ia kemudian duduk menatap air itu dan tersenyum kecil. "Wahai Israel," katanya memanggil. Malaikat Israel pun mendekat ke pintu. "Jika engkau memang harus mencabut nyawaku sekarang, cabutlah. Tapi ada satu masalah." "Apa itu?" tanya Israel tegas. "Aku baru saja berniat berwudu, dan wudhu adalah sunnah Rasul sebelum mati. Namun jika aku mati sebelum sempat berwudhu, aku akan menyesal. Jika aku berwudhu sekarang dan engkau mencabut nyawaku di tengah wudhu, maka wudhuku batal karena aku tidak menuntaskannya." Israel terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Dan jika aku menuntaskan wudhuku, maka aku dalam keadaan suci, tapi aku masih punya niat untuk buang air kecil setelah ini. Jika aku mati setelah buang air, aku belum sempat berwudu lagi, maka aku mati dalam keadaan tidak suci." Israel menatapnya lama. Abu Nawas menunduk, menahan tawa dalam hati. Ia tahu malaikat Israel tidak bisa melanggar ketentuan Allah. Jika Abu Nawas terus berwudu dan meniatkan buang air setelahnya, maka Israel tidak akan bisa mencabut nyawanya sebelum ia selesai dalam keadaan suci. Melihat Israel kebingungan, Abu Nawas berkata pelan, "Jika Allah memang sudah menakdirkan aku mati sekarang, aku siap. Tapi jika engkau menunggu aku suci, maka mungkin sampai subuh nanti pun aku belum selesai." Mendengar itu, malaikat Israel tersenyum. "Wahai Abu Nawas, kau memang manusia paling cerdik yang pernah kutemui. Namun ingatlah, saat takdirmu benar-benar tiba, tidak ada satupun alasan yang bisa menahan kuasa Allah." Abu Nawas menunduk penuh takzim. Ia pun menuntaskan wudhunya malam itu, sholat 2 rakaat, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dan pada malam itu juga Israel tidak jadi mencabut nyawanya. Abu Nawas diberi umur panjang untuk terus menebar ilmu dan kecerdikan kepada umat. Pelajaran dari kisah ini, kematian adalah takdir yang pasti, tapi persiapan diri dalam keadaan suci adalah kewajiban.
Kecerdikan Abu Nawas tidak melawan takdir, tapi mengingatkan kita untuk selalu siap bertemu Allah. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang tenang di kota Baghdad, rakyat menjalani harinya seperti biasa. Para pedagang sibuk menjajakan barang dagangannya di pasar, anak-anak bermain di jalanan, dan para ulama berdiskusi tentang ilmu pengetahuan. Namun ketenangan itu terusik oleh satu kabar mengejutkan, bahwa Abu Nawas meminta agar kiamat segera terjadi. Kabar ini tersebar cepat dari mulut ke mulut hingga akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja. "Apa maksud orang itu?" tanya sang raja dengan dahi berkerut. "Kiamat. Bukankah itu urusan Tuhan?" Para menteri pun mengangguk, namun tidak ada satupun yang bisa menjelaskan alasan permintaan Abu Nawas tersebut. Akhirnya raja memerintahkan agar Abu Nawas segera dihadapkan ke istana. Di hadapan raja dan para penasihatnya, Abu Nawas tetap tenang, bahkan wajahnya terlihat sedikit riang seperti biasa. "Abu Nawas," kata raja dengan nada serius, "benarkah kau meminta agar kiamat terjadi sekarang juga?" Abu Nawas membungkuk hormat dan menjawab, "Benar tuanku, hamba memohon agar kiamat terjadi secepatnya." Ruangan istana menjadi hening dan raja menyipitkan mata. "Apakah kau sudah gila, Abu Nawas? Apa alasannya hingga kau menginginkan kehancuran dunia dan seluruh isinya?" Abu Nawas menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. "Ampun tuanku, beberapa waktu yang lalu hamba berkeliling desa-desa di pinggiran kota. Hamba melihat banyak rakyat miskin yang kelaparan, anak-anak tanpa pakaian layak, dan para petani yang dipaksa menyerahkan hasil panennya kepada para tuan tanah yang tamak. Bahkan beberapa di antara mereka sampai menjual anak-anaknya untuk melunasi hutang." Raja tertegun. Ia belum pernah mendengarkan laporan semengerikan itu dari para menterinya. Abu Nawas melanjutkan, "Hamba berpikir dunia ini sudah terlalu rusak tuanku. Keadilan sulit ditegakkan. Para pejabat hanya mementingkan kekayaan dan rakyat jelata terus menderita. Hamba tidak melihat tanda-tanda bahwa keadaan akan membaik. Hamba berpikir mungkin kiamat adalah jalan satu-satunya agar semuanya berakhir, agar para penindas dibalas dan orang-orang yang tertindas mendapatkan keadilan." Baginda Raja terdiam. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang luput dari pengawasannya. Ia menatap para menterinya yang kini menunduk dalam diam, seolah merasa bersalah. "Namun Abu Nawas," ujar raja pelan, "kiamat adalah rahasia Tuhan. Tidak bisa kau meminta begitu saja." Abu Nawas mengangguk. "Hamba tahu tuanku, tapi bukankah sebagai hamba yang lemah, hamba boleh memohon? Siapa tahu Tuhan mengabulkan doa seorang rakyat kecil seperti hamba ini." Ucapan itu terdengar seperti sindiran yang halus namun tajam. Raja memahami maksudnya. Abu Nawas tidak sungguh-sungguh menginginkan kiamat. Ia hanya ingin menyampaikan pesan bahwa dunia sudah terlalu tidak adil dan para penguasa telah lalai. Setelah merenung sejenak, Baginda Raja berdiri dari singgasananya. "Abu Nawas," katanya tegas, "aku berterima kasih karena engkau telah membuka mataku. Aku tidak akan membiarkan rakyatku hidup dalam penderitaan seperti itu." Raja pun memerintahkan para menteri diturunkan ke desa-desa untuk melihat langsung kondisi rakyat. Tuan-tuan tanah yang menindas ditangkap dan diadili. Gudang makanan kerajaan dibuka untuk diberikan kepada rakyat miskin. Dan yang paling penting, dibentuk tim khusus untuk mengawasi keadilan sosial di seluruh negeri. "Mulai hari ini," lanjut raja,
Aku ingin negeri ini menjadi tempat di mana keadilan ditegakkan. Jangan sampai rakyat memohon kiamat karena kita para penguasanya lalai menjalankan amanah." Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat. "Hamba tidak pernah benar-benar ingin kiamat terjadi, tuanku. Hamba hanya ingin melihat keadilan turun ke bumi seperti turunnya hujan yang menyuburkan tanah tandus." Raja mengangguk lalu berkata, "Kau memang gila, Abu Nawas, tapi gila yang sangat waras." Seluruh ruangan tertawa lega, ketegangan sirna, dan hari itu kerajaan memulai perubahan besar demi kesejahteraan rakyatnya. Kisah selanjutnya. Di suatu sore yang tenang, raja sedang duduk di singgasananya dikelilingi oleh para menteri. Namun tiba-tiba ia berseru, "Aku bosan. Aku ingin melihat sesuatu yang luar biasa." Abu Nawas harus melakukan hal yang belum pernah dilakukan siapapun, yaitu memilih sendiri cara matinya. Para menteri saling melirik dengan bingung. Salah satu dari mereka bertanya, "Tapi Baginda, bukankah itu terlalu kejam?" Raja tersenyum licik. "Justru karena itu, Abu Nawas selalu berhasil lolos dari hukuman. Kali ini, dia harus menyerah." Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Dengan langkah tenang, ia masuk ke hadapan raja. "Abu Nawas," seru raja, "aku memberi kehormatan besar padamu. Kau boleh memilih sendiri cara kematianmu." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab dengan tenang, "Baik tuanku, jika hamba diberi hak memilih, maka hamba memilih mati karena usia tua, setelah umur hamba mencapai 120 tahun." Semua yang hadir spontan menahan tawa. Raja pun melotot. "Jangan main-main, Abu Nawas. Tapi tuanku sendiri yang bilang hamba boleh memilih sendiri cara mati hamba," jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Raja merasa malu di depan para menterinya. Ia memutuskan untuk mengganti tantangan. "Kalau begitu, kau akan dihukum dilempar ke jurang esok pagi tanpa pilihan." Abu Nawas menunduk hormat dan berkata, "Baik tuanku, tapi izinkan hamba semalam saja untuk pamit kepada keluarga dan menulis surat wasiat." Raja mengangguk. Tapi malam itu Abu Nawas menghilang dari kota. Keesokan harinya, raja menunggu di tepi jurang bersama para pengawal. Tapi Abu Nawas tak kunjung datang. Salah satu menteri berkata, "Tuanku, bagaimana jika dia tak kembali?" Lalu raja menjawab, "Tenang, dia pasti kembali. Dia terlalu licik untuk mati sia-sia." Dan benar saja, seminggu kemudian Abu Nawas muncul sambil membawa seekor kambing. "Maaf tuanku, hamba telah tersesat dan malah hamba mendapatkan kambing." Raja bertanya kesal, "Kenapa kau kembali?" Abu Nawas menjawab, "Karena hamba sadar hukuman mati adalah hal serius. Tapi melihat wajah tuanku saat hamba menolak mati minggu lalu, itu lebih lucu dari kematian itu sendiri." Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak bersama para menterinya. "Abu Nawas, kau memang terlalu pintar untuk dibunuh. Mulai sekarang, kalau aku ingin tertawa, aku cukup memanggilmu saja." Dan sejak saat itu, Abu Nawas makin terkenal sebagai satu-satunya orang yang ditantang mati, tapi malah membuat istana tertawa. Cerita selanjutnya. Al-Kisah. Tak pernah habis akal licik Abu Jahal dalam usahanya mencelakai Abu Nawas. Entah apa yang sebenarnya diinginkan Abu Jahal kali ini. Ia kembali melancarkan fitnah baru. Siang itu, ia menghadap Baginda Raja dan dengan penuh keyakinan ia berkata, "Tuanku, Abu Nawas kini menjadi dukun dadakan." Raja tentu saja terkejut mendengar tuduhan itu. Namun
Belum cukup sampai di situ, sepulang dari istana, Abu Jahal terus menyebarkan kabar tersebut kemana-mana. Wahai para warga, Abu Nawas kini dukun, bahkan tindakannya sudah mengarah pada kekafiran. Katanya berusaha meyakinkan setiap orang yang ditemuinya. Fitnah itu pun menyebar cepat, terutama di kalangan orang-orang yang memang sejak lama tidak menyukai Abu Nawas. Dengan penuh kemarahan, mereka mendatangi rumah Abu Nawas. Awalnya, Abu Nawas terkejut mendengar dirinya disebut-sebut sebagai dukun. Namun, seperti biasa, ia segera menemukan akal. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanya Abu Nawas tenang. Orang-orang itu pun menyebutkan permintaan mereka. Ada yang ingin sakti, kebal senjata, tampan, kaya raya, bahkan bisa terbang. "Ah, kalian datang terlambat," kata Abu Nawas pura-pura serius. "Aku memang sudah memberikan beberapa jimat pada orang lain, tapi menurut arwah nenek moyang yang merasukiku, jimat-jimat itu hanya bisa dibagikan pada malam hari." Ia melanjutkan, "Datanglah tengah malam dan aku akan memberikannya." Orang-orang itu pun gembira bukan main. Tepat tengah malam, mereka berdatangan berbondong-bondong. Di ruang tamu, Abu Nawas duduk bersila layaknya seorang dukun. Satu persatu mereka maju dan menerima jimat berupa batu kerikil hitam. "Ini adalah batu dari arwah nenek moyangku," kata Abu Nawas penuh wibawa. "Siapapun yang menyimpannya akan mendapatkan keberuntungan, kekayaan, ketampanan, kekebalan, dan segala yang kalian inginkan." Orang-orang itu pun mempercayainya. Lalu dengan suara lantang, Abu Nawas berkata, "Sebentar lagi akan muncul dukun lain yang katanya lebih hebat dari aku. Saat kalian bertemu dengannya, lemparkan batu itu ke arahnya dan ucapkan keinginan kalian, maka keinginan itu akan terkabul." Mendengar penjelasan itu, mereka pun menggenggam erat batu hitam di tangan masing-masing, siap mewujudkan impian mereka. Beberapa bahkan menyodorkan amplop berisi uang sebagai ucapan terima kasih, tapi Abu Nawas menolaknya dengan halus. Setelah semua orang pulang, Abu Nawas merenung. Ia yakin Abu Jahal lah biang dari fitnah ini. "Baiklah," katanya dalam hati, "siapa menggali lubang, dia sendiri yang akan jatuh ke dalamnya." Hari demi hari, nama Abu Nawas sebagai dukun sakti semakin terkenal. Banyak orang datang dan memberinya uang, tapi ia selalu menolaknya sambil berseloroh. "Sekarang hamba lebih kaya dari Baginda Raja. Sekeranjang uang emas hamba terima setiap hari hanya karena jadi dukun." Berita itu pun sampai ke telinga Abu Jahal. Ia marah besar. "Kurang ajar, maksudku agar Abu Nawas dijauhi rakyat dan raja, kok malah jadi kaya raya?" Dengan hati yang penuh iri, Abu Jahal akhirnya memutuskan untuk meniru Abu Nawas. Ia menyuruh orang-orangnya menyebarkan kabar bahwa dirinya kini menjadi dukun hebat. Kabar itu pun sampai ke telinga orang-orang yang sebelumnya menerima batu jimat dari Abu Nawas. Ketika Abu Jahal keluar dengan pakaian ala dukun dan berdiri di halaman rumah, orang-orang itu sudah siap. Mereka berbondong-bondong datang, lalu secara serempak mengeluarkan batu kerikil hitam dan melemparkannya ke arah Abu Jahal sambil berteriak, "Aku ingin kaya, aku ingin kebal, aku ingin gagah dan tampan." Abu Jahal panik bukan main. Iya, sahutnya sambil berusaha menghindari lemparan batu. Ia lari terbirit-birit masuk ke dalam rumah. Sementara orang-orang terus melempari rumahnya sambil bersorak-sorai. Setelah puas, mereka pulang dengan wajah gembira. Tinggallah Abu Jahal yang bingung dan heran. Mengapa bisa dirinya malah dilempari? Dari kejauhan, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia bukan senang melihat Abu Jahal dipermalukan, tapi ia berharap kejadian itu bisa menyadarkan sang menteri agar berhenti menyebarkan kebencian dan fitnah. Kisah selanjutnya
Pada suatu hari, raja sedang duduk di singgasananya sambil menatap patung batu besar yang berada di taman istana. Patung itu dibuat menyerupai manusia dengan ukiran wajah yang tampak hidup. Raja memandangnya sambil berpikir. Tiba-tiba ia terpikir sesuatu. "Panggil Abu Nawas ke sini," perintahnya kepada pengawal. Tak lama kemudian Abu Nawas datang dengan wajah tenang. Ia menunduk hormat sambil berkata, "Ada apa gerangan tuanku memanggil hamba?" Raja tersenyum kecil, matanya menatap tajam. "Abu Nawas, hari ini aku ingin menguji kecerdikanmu lagi." Abu Nawas menelan ludah lalu berkata, "Ujian apa lagi tuanku?" Raja menunjuk patung batu itu. "Aku ingin kau menghidupkan patung ini dengan doamu. Jika kau berhasil, aku akan memberimu emas dan permata. Tapi jika gagal, kau akan tahu akibatnya." Abu Nawas menatap patung batu itu lama sekali. Dalam hati ia berkata, "Bagaimana mungkin aku menghidupkan batu? Aku bukan seorang nabi." Namun dengan wajah tenang ia mendekati patung itu. Lalu ia menengadahkan kedua tangannya dan berdoa dengan suara keras, "Ya Allah, jika Engkau menghendaki patung ini hidup, maka ia akan hidup. Namun jika Engkau tidak menghendakinya, maka ia akan tetap menjadi batu seperti sekarang. Dan tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang dapat mengubah kehendak-Mu, termasuk hamba-Mu yang hina ini." Ia menoleh kepada raja sambil berkata pelan namun tegas, "Tuanku, hamba sudah berdoa. Jika patung ini tetap diam, berarti Allah tidak menghendakinya hidup. Bukankah kita hanya hambanya, tidak berkuasa atas takdirnya?" Raja terdiam. Ia menatap patung itu. Tentu saja tetap batu. Namun ucapan Abu Nawas menusuk hatinya dalam-dalam. Raja terdiam. Ia menatap patung itu. Tentu saja tetap batu. Namun ucapan Abu Nawas menusuk hatinya dalam-dalam. Raja pun tertunduk, menyadari bahwa tidak ada satupun makhluk yang dapat melawan kehendak Tuhan. Raja pun tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, kau memang bukan hanya cerdik, tapi juga bijaksana. Aku hanya mengujimu, dan kali ini kau lulus." Raja kemudian memerintahkan pengawal untuk memberikan emas, perak, dan kain sutra terbaik kepada Abu Nawas sebagai hadiah atas kebijaksanaan dan kecerdasannya hari ini. Abu Nawas pulang dengan hati penuh syukur dan berdoa dalam hati, "Ya Allah, jangan jadikan aku sombong dengan kecerdikanku, karena semua berasal darimu." Kisah selanjutnya, cerita selanjutnya. Di salah satu sudut pasar Baghdad yang ramai, berdirilah seorang pria bernama Syahban, tukang obat keliling yang suaranya bisa mengalahkan genderang perang. Ia memakai jubah warna-warni, sorban tinggi, dan membawa tas besar berisi botol-botol aneh. Dengan mulut manisnya, ia berteriak, "Obat kuat, obat sehat, obat kaya 7 turunan. 1 tetes bisa menyembuhkan 7 penyakit, dan 1 teguk bisa membuatmu bicara dengan malaikat." Orang-orang berkumpul. Syahban lalu menunjuk seorang pemuda dan berkata, "Kau sakit kepala? Coba oles ini." Pemuda itu menuruti, lalu entah kenapa berkata, "Aduh, kok makin pusing ya?" Syahban pun tertawa. Itu tandanya racunnya keluar dulu, baru sehatnya masuk. Semua yang mendengarnya bingung, tapi karena mulutnya terlalu cepat dan penjelasannya terlalu meyakinkan, orang-orang mulai membeli juga.
Sampai suatu hari Abu Nawas melewati kerumunan itu. Abu Nawas berhenti dan mengamati. Ia melihat seorang ibu membeli obat penambah doa khusyuk, seorang pedagang membeli minyak licin rezeki, dan seorang bapak tua membeli air pembersih doa masa lalu. Abu Nawas mengerutkan dahi. Ia mendekat dan berkata dengan sopan, "Wahai penjual obat yang mulia, adakah obat agar tidak mudah tertipu?" Syahban menjawab cepat, "Ada. Campuran daun bijak dari negeri jauh dicampur air zam-zam dan madu langit." "Wah," kata Abu Nawas tersenyum, "kalau begitu aku ingin membelinya, tapi hanya jika kau mau minum obatmu di hadapan kami semua." Orang-orang langsung bersorak, "Ya betul, suruh dia minum sendiri. Kalau aman pasti berani." Syahban mulai gelisah, tapi egonya terlalu besar untuk mundur. Ia tertawa keras dan berkata, "Baik, aku akan minum ramuan paling sakti ini, obat kecerdasan 7 langit." Ia membuka satu botol kecil berwarna hijau kebiruan. Cairannya mengeluarkan bau seperti kaki unta. Tapi Syahban meneguknya karena gengsinya harus dijaga. Semua hening. 10 detik, 20 detik, dan tiba-tiba, panas kepalaku, telingaku gatal sekali, lidahku kenapa bergetar seperti ini, kenapa rasa ini seperti digigit kalajengking. Ia pun meraih kendi air, tapi justru mengguyur dagunya. Ia menjambak sorbannya sendiri sambil teriak, "Aku bohong. Obat itu cuma air parit dicampur lada dan sirih basi. Tulisannya aku ambil dari kitab lama yang aku tidak pahami. Aku cuma belajar dari pamflet di belakang warung." Orang-orang ternganga, anak-anak tertawa. Seorang kakek memukul tongkatnya ke tanah. "Nah, kena juga kau, dukun bohongan." Abu Nawas hanya duduk di pinggir sambil mengunyah kurma. "Tenang, tenang semuanya." Setelah 3 jam teriak, tubuh Syahban lemas. Ia meringkuk di bawah meja jualannya sendiri. Rakyat Baghdad mulai sadar bahwa mereka tertipu oleh ucapan manis dan jargon aneh. Sejak hari itu, tak ada lagi yang membeli obat-obatan aneh yang menjanjikan surga instan dan kesaktian tanpa logika. Abu Nawas berkata sambil tersenyum, "Obat terbaik adalah akal sehat." Tapi sayangnya, banyak orang lebih suka tertipu oleh botol yang bersinar daripada berpikir dengan tenang. Dan seperti biasa, Abu Nawas pun berlalu sambil bersenandung kecil. Keesokan harinya, Syahban tak lagi menjual obat. Ia malah membuka warung air putih dan roti. Di atas warungnya ada tulisan, "Di sini hanya dijual yang benar-benar bisa ditelan." Dan Baghdad pun kembali tenang, walau sesekali tetap terdengar suara tawa, mengingat hari saat tukang obat teriak 3 jam karena air parit terasa lada. Kisah selanjutnya. Suatu siang yang terik di kota Baghdad, pasar tengah ramai-ramainya. Pedagang berteriak, unta menguak, dan orang-orang berlalu lalang seperti air bah. Di tengah keramaian itu muncullah Abu Nawas. Seperti biasa, wajahnya cerah, matanya tajam, dan senyumannya menyimpan ribuan rencana. Namun kali ini ia membawa seikat gulungan kertas yang diikat dengan benang emas. Ia berdiri di tengah pasar, lalu berteriak lantang, "Dijual tiket menuju surga, tanah di Taman Firdaus. Siapa cepat, dia selamat." Orang-orang berhenti, tertawa kecil, sebagian menggelengkan kepala. Tapi seperti biasa, keanehan Abu Nawas selalu berhasil menarik perhatian. Tak lama kemudian, muncullah Tuan Harun, seorang saudagar kaya raya yang terkenal sangat kikir, tapi suka pamer kesalehan. Jubahnya mengkilap, sepatunya dari kulit onta impor, tapi wajahnya tak pernah senyum kalau disuruh bersedekah. "Abu Nawas,
seru Tuan Harun mendekat. "Apa ini yang kau jual? Kuburan?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Ini bukan sembarang kuburan, Tuan. Ini kapling khusus di surga, lokasi premium, dekat pohon bidara, angin sepoi-sepoi, dan ada aliran sungai susu di sampingnya." Tuan Harun mendengus. "Kau pikir aku bodoh, Abu Nawas?" "Ah, tentu tidak, Tuan. Tapi kau juga bukan orang biasa. Justru orang sehebat Tuanlah yang pantas memesan tempat di surga sejak dini. Tuan kan dermawan dan rajin ibadah pula." Abu Nawas tersenyum sambil mengedip, atau setidaknya tampak seperti itu. Tuan Harun terdiam. Ia tahu bahwa Abu Nawas sedang menyindirnya, tapi egonya lebih besar daripada logikanya. "Apa buktinya kapling itu di surga?" Abu Nawas mengangkat gulungan kertas itu. "Ini suratnya, Tuan. Tanda tangan langsung dari malaikat Ridwan," katanya sembari menekan suara seolah-olah itu rahasia besar. Tuan Harun yang lebih suka dihormati daripada memahami langsung tergoda. Ia melihat surat itu. Sebenarnya hanya gulungan kertas kosong dengan tulisan Arab miring-miring dan cap lilin berwarna emas, tapi matanya sudah silau duluan. "Berapa harganya?" 10 dinar saja, Tuan." "Wah, mahal," sahut Tuan Harun. "Aku ini calon penghuni surga, masa tidak dapat diskon?" Abu Nawas menatapnya lama. "Tuan benar, surga memang tidak bisa dibeli, tapi kalau diskon, itu artinya Tuan tidak sepenuhnya yakin akan masuk surga, bukan?" Tuan Harun tersentak. Ia tidak ingin terlihat pelit di depan banyak orang, apalagi sudah mulai menarik perhatian. "Baiklah, ini 10 dinar. Berikan suratnya," katanya sambil menyodorkan koin emas. Abu Nawas dengan tenang menyerahkan gulungan surat kapling surga itu, lengkap dengan senyuman puas. Keesokan harinya, Tuan Harun membawa surat itu ke masjid, lalu berdiri di depan jamaah dengan penuh bangga. "Saudara-saudara, saya telah membeli tanah di surga. Ini buktinya," teriaknya sambil mengangkat gulungan itu. Para jamaah mendekat, penasaran. Lalu gulungan pun dibuka, tapi isinya hanya sebuah tulisan yang bunyinya, "Ini adalah bukti bahwa engkau cukup bodoh untuk percaya bahwa surga bisa dibeli." Tertanda Abu Nawas. Tuan Harun gemetar. "Ini penghinaan. Aku akan lapor ke Baginda Raja." Di istana, Tuan Harun mengadu ke Baginda Raja. "Ampun Baginda, Abu Nawas telah menipuku. Ia menjual kuburan di surga lalu menghina aku dengan surat kosong ini." Raja pun memanggil Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang dengan tenang sambil membawa 2 buah batu nisan kayu. "Abu Nawas," tanya raja, "apa benar kau menjual kuburan kepada saudagar ini?" "Benar Baginda," jawab Abu Nawas. "Tapi kuburan itu kosong, tak ada jenazahnya, tak ada doanya, dan tak ada amalannya." Semua yang hadir tercengang. Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak. "Wahai Harun saudagar kaya, bagaimana bisa kau tertipu?" Tuan Harun terdiam, mukanya merah padam, tapi tak bisa berkata apa-apa. Seluruh istana tertawa, dan Abu Nawas pun diberi hadiah oleh sang raja karena telah menjual pelajaran mahal dengan harga 10 dinar. Sejak saat itu Tuan Harun jadi lebih rajin bersedekah dan tak pernah lagi memamerkan kesalehan palsu. Dan Abu Nawas, ia kembali ke pasar Baghdad. Kali ini ia menjual timbangan amal bekas, dan anehnya tetap saja ada yang mau membeli. Kisah selanjutnya, karena dianggap hampir membunuh Baginda, maka Abu Nawas mendapat celaka. Dengan kekuasaan yang absolut, Baginda memerintahkan prajurit-prajuritnya langsung
menangkap dan menyeret Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Waktu itu Abu Nawas sedang bekerja di ladang karena musim tanaman kentang akan tiba. Ketika para prajurit kerajaan tiba, ia sedang mencangkul, dan tanpa alasan yang jelas mereka langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah Baginda. Abu Nawas tidak berkutik, kini ia mendekam di dalam penjara. Beberapa hari lagi kentang-kentang itu harus ditanam, sedangkan istrinya tidak cukup kuat untuk melakukan pencangkulan. Abu Nawas tahu bahwa tetangga-tetangganya tidak akan bersedia membantu istrinya, sebab mereka juga sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Tidak ada yang bisa dilakukan di dalam penjara kecuali mencari jalan keluar. Seperti biasa, Abu Nawas tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Ia hanya makan sedikit. Sudah 2 hari ia meringkuk di dalam penjara, wajahnya murung. Hari ketiga Abu Nawas memanggil seorang pengawal. Hari ketiga Abu Nawas memanggil seorang pengawal. "Bisakah aku minta tolong padamu?" kata Abu Nawas membuka pembicaraan. "Apa itu?" kata pengawal itu tanpa gairah. "Aku ingin pinjam pensil dan selembar kertas. Aku ingin menulis surat untuk istriku. Aku harus menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja." Pengawal itu berpikir sejenak, lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata pengawal itu menghadap Baginda Raja untuk melapor. Mendengar laporan dari pengawal, Baginda segera menyediakan apa yang diminta oleh Abu Nawas. Dalam hati Baginda bergumam, mungkin kali ini ia bisa mengalahkan Abu Nawas. Abu Nawas menulis surat yang berbunyi, "Wahai istriku, janganlah engkau sekali-kali menggali ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ, dan tolong jangan bercerita kepada siapapun." Tentu saja surat itu dibaca oleh Baginda karena beliau ingin tahu apa sebenarnya rahasia Abu Nawas. Setelah membaca surat itu, Baginda merasa puas dan langsung memerintahkan beberapa pekerja istana untuk menggali ladang Abu Nawas. Dengan peralatan yang dibutuhkan, mereka berangkat dan langsung menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas merasa heran, mungkinkah suaminya minta tolong pada mereka? Pertanyaan itu tidak terjawab karena mereka kembali ke istana tanpa pamit. Mereka hanya menyerahkan surat Abu Nawas kepadanya. 5 hari kemudian, Abu Nawas menerima surat dari istrinya. Surat itu berbunyi, "Mungkin suratmu dibaca sebelum diserahkan kepadaku, karena beberapa pekerja istana datang ke sini 2 hari yang lalu. Mereka menggali seluruh ladang kita. Lalu apa yang harus aku kerjakan sekarang?" Rupanya istri Abu Nawas belum mengerti muslihat suaminya. Tetapi dengan bijaksana Abu Nawas membalas, "Sekarang engkau bisa menanam kentang di ladang tanpa harus menggali, wahai istriku." Kali ini Baginda tidak bersedia membaca surat Abu Nawas lagi. Baginda makin mengakui keluar biasaan akal Abu Nawas. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas masih bisa melakukan pencangkulan. Cerita selanjutnya. Pada suatu hari, raja mengundang Abu Nawas dan istrinya dalam acara jamuan makan malam megah, memperingati 50 tahun pernikahan raja dan ratu. Undangan itu begitu istimewa dan Abu Nawas tahu ia harus datang bersama istrinya, sang delima merah, wanita cantik bersahaja yang selalu mengenakan cadar. "Aku ingin kau tampil anggun malam ini, istriku," kata Abu Nawas dengan lembut. "Buatlah semua orang terkagum, tapi ingat, kecantikanmu adalah anugerah, bukan tontonan." Sang istri tersenyum manis, menuruti dengan anggun. Tak ada yang menyangka malam itu akan jadi awal dari kecanggungan besar di istana. Tibalah mereka di istana, suasana megah, meriah, dan penuh canda tawa. Raja yang biasanya dingin dan berwibawa langsung berdiri saat melihat Abu Nawas datang.
Tapi jelas bukan Abu Nawas yang menarik perhatiannya. Mata raja terpaku pada istrinya. Acara pun berlangsung lancar hingga tiba-tiba angin malam bertiup kencang dan tanpa sengaja menerbangkan cadar istri Abu Nawas. Seketika semua terdiam. Wajah sang istri yang elok terpampang jelas. Para tamu terkesima, termasuk sang raja. Tapi cepat-cepat Abu Nawas menutupi wajah istrinya lagi. Dengan tenang ia berkata kepada raja, "Baginda, apa yang akan Anda lakukan jika melihat harta karun milik orang lain bersinar terang di depan mata?" Raja tersenyum kecil dan menunduk. "Tentu saya tak akan mengambilnya." Abu Nawas mendekat lalu berbisik, "Itulah kenapa Baginda, harta seindah ini saya simpan rapat, karena yang tak punya hak seringkali tergoda untuk berbuat serakah." Raja tersentak malu, tapi ia masih menahan diri. Beberapa hari kemudian, raja menyampaikan keinginannya untuk berkunjung ke rumah Abu Nawas. Hatinya tak tenang. Pesona istri Abu Nawas telah menghantui baginda raja. Walaupun tak berkata langsung, tapi gelagat raja jelas menandakan hasrat tersembunyi. Abu Nawas yang sudah curiga lalu berdiskusi bersama istrinya. Mereka menyusun rencana bukan untuk mempermalukan raja, tapi untuk menyadarkan dan mengajarkannya agar tak tergelincir oleh nafsu. Hari kunjungan tiba. Abu Nawas menyambut raja dan para pengawal dengan hangat. Di ruang tamu tersaji aneka kue cantik warna-warni dengan bentuk dan hiasan yang luar biasa menggoda. "Silahkan Baginda," ucap Abu Nawas ramah. "Ini semua buatan istri saya." Raja langsung menyantap 1, 2, 3 hingga hampir semua dicicipi. Bentuknya berbeda-beda," ujar raja, "tapi rasanya hampir sama. Dari apa ini dibuat?" Abu Nawas mendekat lalu berbisik di telinga raja dengan senyum tajam, "Dari labu Baginda. Bentuk boleh menipu mata, tapi rasa akan tetap sama. Sama seperti wanita, tak peduli secantik apa rupanya. Jika tujuannya hanya untuk dimiliki karena rupa, maka nilainya serupa labu, cantik di luar, hambar di dalam." Raja tersentak, pipinya memerah, pandangannya kosong. Tiba-tiba semua rasa manis dari kue-kue itu berubah menjadi pahit. Ia meneguk air lalu menunduk diam. "Maafkan saya Abu Nawas, saya telah berlebihan." Abu Nawas tersenyum tenang. "Saya hanya ingin Baginda tahu bahwa yang tampak indah belum tentu bisa dimiliki, dan yang bisa dimiliki belum tentu pantas diinginkan." Sejak saat itu Raja kapok menaksir istri Abu Nawas. Ia pun belajar menjaga mata dan hatinya dari niat yang tak pantas. Dan Abu Nawas, ia tetap menjadi penasihat yang setia, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan pelajaran berbalut kebijaksanaan. Setiap kecantikan adalah anugerah, bukan milik umum. Kisah selanjutnya. Di kota Baghdad ada seorang lelaki bernama Syekh Mukhlis. Setiap hari ia mengenakan jubah putih bersih, sorban besar, dan berjalan dengan langkah pelan, seolah-olah seluruh dunia harus memperhatikan kesalehannya. Ia suka berdiri di sudut masjid, mengangkat tangan tinggi-tinggi saat berdoa, dan sering berdehem keras sebelum azan, supaya semua orang tahu dia sedang di masjid. Yang membuat warga risih adalah kebiasaannya menyalahkan orang lain atas dosa-dosa kecil. Pedagang dianggap terlalu duniawi, anak kecil dimarahi karena tertawa keras, bahkan tukang sapu dikritik karena tak membersihkan debu dengan sempurna. Di hadapan orang-orang ia suka berkata, "Aku menjaga lisanku dari kata-kata sia-sia. Aku tidak pernah berbuat dosa karena takut neraka. Aku juga menjaga pandanganku dari maksiat." Orang-orang hanya mengangguk tak enak hati, sampai akhirnya
Abu Nawas mendengar kabar tentang sisok suci itu. Suatu hari, Abu Nawas bertemu Syekh Mukhlis usai sholat Jumat. Dengan wajah penuh hormat, Abu Nawas berkata, "Wahai Syekh, aku iri pada kesucianmu. Dunia ini terlalu bising, terlalu banyak orang berkata dusta. Hanya orang pilihan seperti engkau yang bisa menjaga lisannya." Syekh Mukhlis tersenyum bangga. "Memang berat menjaga lisan, tapi aku telah berlatih selama bertahun-tahun. Diam dalam zikir dan sunyi adalah cahaya." Abu Nawas lalu berkata pelan, "Kalau begitu, izinkan aku meminta pertolonganmu untuk mengajarkan kami tentang kesunyian. Tapi bukan di masjid, ajarkan kami langsung di tengah pasar. Bertapalah 3 hari di tengah pasar Baghdad tanpa berkata sepatah kata pun. Dengan begitu, semua orang bisa belajar dari kesunyianmu." Syekh Mukhlis terkejut. "Di tengah pasar? Terus tanpa bicara?" "Ya, betul," kata Abu Nawas sambil menunduk. "Karena diamu adalah dakwah, bukankah cahaya tak perlu suara?" Syekh Mukhlis tak tahan godaan pujian itu. Akhirnya ia berkata, "Baik, aku terima tantangan itu. 3 hari di tengah pasar tanpa satupun kata keluar dari mulutku." Pagi-pagi Syekh Mukhlis duduk bersila di tengah pasar Baghdad. Ia menutup mata, tangannya di pangkuan, wajah tenang seolah dunia tak menyentuhnya. Pedagang-pedagang heran, anak-anak tertawa melihatnya. "Loh, kenapa Syekh jadi patung? Dia kerasukan zikir ya?" Seorang tukang roti melempar roti kering ke depannya, berpikir dia mengemis. Seorang nenek hampir menyiram dengan air pel karena dikira batu besar. Tapi Syekh Mukhlis tetap diam. Gigi gerahamnya mulai menggertak, tapi ia bertahan. Abu Nawas mulai mengerjai. Ia mengajak anak-anak kecil lewat dan berkata keras, "Awas, jangan ganggu batu suci itu. Konon kalau disentuh bisa berubah jadi ular." Anak-anak langsung penasaran. Mereka mendekat, menatap lekat-lekat wajah Syekh. Bahkan ada yang menggambar kumis di udara. Seorang pemuda lewat dan mengangkat kucing ke depan wajah Syekh. Kucingnya menjilat dagu Syekh yang hampir bersin, tapi ia tutup dengan tangan. Abu Nawas kembali lewat sambil berteriak, "Sungguh kuat orang ini. Dia tidak bicara. Mungkin karena dia tidak tahu harus bicara apa." Orang-orang mulai tertawa, tapi Syekh tetap diam. Kini wajahnya memerah, perutnya keroncongan, tapi gengsi tak boleh runtuh. Abu Nawas muncul membawa seorang wanita tua yang sangat cerewet. "Ini nenekku, Syekh. Ia suka sekali curhat. Tolong dengarkan ya, tapi jangan bicara." Nenek itu duduk di samping Syekh dan mulai cerita. Dari zaman dinasti Umayyah sampai harga telur naik. 2 jam kemudian, Syekh gemetar, matanya memerah, mulutnya mulai bergerak. Dan akhirnya, "Cukup. Aku lebih pilih masuk neraka daripada dengar cerita nenekmu." Seluruh pasar hening sejenak, lalu tertawa meledak dari semua penjuru. Abu Nawas memukul dadanya sambil berkata, "Masya Allah, lisan suci itu akhirnya kembali ke dunia fana." Hari itu Syekh Mukhlis pulang dengan kepala tertunduk. Ia tak lagi berdiri di masjid dengan suara tinggi. Ia mulai menyapa orang dengan lebih rendah hati dan tak lagi mencela tawa anak-anak. Seseorang pernah bertanya kepada Abu Nawas, "Kenapa kau buat saya itu duduk 3 hari di pasar?" Abu Nawas hanya menjawab, "Karena orang yang terlalu sibuk membersihkan dirinya sendiri kadang lupa mencium baunya sendiri." Dan Baghdad pun kembali damai, lebih hangat, lebih ringan, tentu saja lebih banyak tawa. Kisah selanjutnya. Beberapa hari belakangan istana dibuat geger. Abu Nawas, sang pujangga ulung yang biasanya penuh logika dan jenaka,
kini justru terlihat berkeliling kota sambil tertawa sendiri, duduk berjam-jam di kuburan, bahkan berbicara dengan batu nisan. Bukan sekali dua kali, tapi setiap pagi, siang, dan sore ia akan duduk diam di antara nisan-nisan tua. Ia tidak berbicara, hanya menggeleng dan kadang mengangguk sambil sesekali menangis atau tertawa pelan. Warga pun mulai bergosip, "Wah, sepertinya Abu Nawas sudah gila. Aku dengar dia ditinggalkan istrinya." Raja Harun ar-Rasyid pun mulai khawatir. Ia perintahkan para pengawal mengintai gerak-gerik Abu Nawas. Hingga suatu pagi, Abu Nawas membentangkan tikar tepat di pasar, meletakkan dua papan kayu bertuliskan pintu surga, pintu neraka. Lalu dengan lantang ia berseru, "Siapa yang yakin akan masuk surga, silahkan lewat pintu ini. Siapa yang merasa layak ke neraka, pilih yang itu." Orang-orang mulai berkumpul, ada yang tertawa geli, ada yang mencemooh. Tapi yang mengejutkan, tak satu pun orang berani memilih pintu manapun. Bahkan seorang ulama pun hanya berdiri diam, matanya tertunduk dalam. Raja yang mendengarkan kejadian itu segera datang dengan rasa penasaran. Di tengah keramaian, ia bertanya, "Abu Nawas, apa maksud semua ini?" Abu Nawas tersenyum, "Paduka, hamba hanya ingin tahu apakah manusia benar-benar yakin dengan pilihannya di akhirat. Tapi nyatanya semua takut, bahkan hanya untuk memilih." Tiba-tiba suasana hening, semua mata menatap Abu Nawas. Lalu ia berkata dengan tenang, "Banyak dari kita berkoar tentang surga dan neraka, tapi sedikit yang betul-betul mempersiapkan dirinya. Hari ini hamba hanya ingin mengingatkan bahwa keyakinan tanpa tindakan hanyalah omong kosong." Raja tercengang, para ulama menangis, rakyat terpaku. Dan sejak hari itu orang-orang tak lagi menyebut Abu Nawas gila. Mereka sadar ia sedang menguji bukan hanya pikirannya, tapi hati dalam iman manusia. Pada suatu pagi, istana Baghdad gempar oleh kedatangan seorang peramal terkenal dari negeri jauh. Orang-orang menyebutnya Maha Peramal Takdir. Konon dia bisa membaca masa depan siapa saja hanya dengan melihat wajahnya. Ia dipanggil Raja Harun ar-Rasyid karena penasaran, ingin mengetahui takdir kerajaannya. Dengan penuh percaya diri, sang peramal melangkah masuk aula istana sambil membawa tongkat berukir batu giok. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin, menambah kesan misterius di matanya yang sipit tajam. Di aula, para menteri dan pejabat istana sudah menunggu. Mereka berbisik-bisik, sebagian kagum dan sebagian takut. Raja Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya. Ia berkata, "Wahai peramal masa depan, benarkah engkau bisa membaca takdir siapa saja?" Peramal itu tersenyum tipis. "Tentu saja Paduka, takdir adalah ilmu yang sudah kutaklukkan." Ia pun menatap salah satu menteri. "Kau akan jatuh sakit dalam 3 hari," katanya. Menteri pun pucat pasi. Semua yang hadir pun bergidik. Tak lama kemudian, raja memanggil pengawal dan berbisik, "Panggil Abu Nawas sekarang juga." Tak lama, Abu Nawas datang dengan langkah santai. Sorban coklat melilit kepalanya. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Ia menunduk hormat. "Abu Nawas," kata raja, "di hadapanmu ini ada peramal masa depan. Katanya ia bisa membaca takdir siapapun. Aku ingin kau mengujinya."
Abu Nawas menatap peramal itu dengan senyum kecil. "Benarkah begitu, Tuan Peramal? Kau tahu masa depan manusia?" Peramal itu menatap sinis. "Bukan hanya tahu, aku bisa melihatnya dengan jelas. Takdir mereka seakan terpampang di depan mataku." Abu Nawas mengangguk pelan, lalu mendekat sambil menatap matanya. "Jika begitu," katanya pelan, "aku punya satu pertanyaan sederhana." "Apa itu?" tanya peramal dengan angkuh. Abu Nawas tersenyum menantang. "Bisakah kau menebak apa yang akan aku lakukan kepadamu dalam waktu 5 detik lagi?" Peramal itu tertegun, matanya melirik kanan kiri, mencoba membaca gerak-gerik Abu Nawas. Namun sebelum sempat menjawab, plak! Abu Nawas menepuk kepalanya pelan dengan ujung sorban yang menggantung di bahunya. Orang-orang terkejut, lalu tertawa kecil menahan geli. Raja pun menatap Abu Nawas sambil menahan senyum. "Bagaimana peramal?" tanya Abu Nawas dengan santai. "Jika kau benar-benar tahu masa depan, seharusnya kau bisa menebak sebelum aku melakukannya." Wajah peramal itu memerah menahan malu. Itu bukan pertanyaan yang layak," katanya dengan suara bergetar. Abu Nawas tersenyum, menatapnya tajam namun lembut. "Ketahuilah, Tuan Peramal, takdir masa depan adalah rahasia Tuhan. Jika kau benar-benar mengetahuinya, pasti kau juga bisa menghindari takdir burukmu sendiri. Tapi kau tak bisa." Ia menoleh kepada raja dan berkata, "Paduka, ilmu pengetahuan boleh dipelajari, tapi takdir tetap milik Allah. Jangan sampai kita tertipu oleh orang yang mengaku bisa membuka tabir masa depan." Raja Harun al-Rasyid mengangguk dalam. Ia lalu menatap peramal itu dan berkata tegas, "Pergilah dari sini sebelum aku menghukummu karena menipu rakyatku." Peramal itu menunduk dengan wajah malu, lalu bergegas meninggalkan istana. Sementara itu, orang-orang bersorak kecil memuji kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas pun menunduk sambil tersenyum dan berbisik dalam hati, "Manusia hanya bisa berencana, tapi takdir tetap berada di tangannya." Beberapa hari kemudian, pada suatu hari yang mendung di kota Baghdad, terdengar kabar menggemparkan. Seorang penyihir hitam datang dari negeri jauh, membawa teror dan sihir yang menakutkan. Ia bisa mengubah emas menjadi batu, membuat orang kehilangan akal, bahkan menghentikan hujan hanya dengan jentikan jari. Namanya Jufar al-Zalim, dan ia berjalan dari kota ke kota, menantang siapa saja yang mengaku bijak dan berani. Raja Baghdad pun mulai resah. Siapa yang bisa menghentikan penyihir ini sebelum rakyat makin ketakutan? Tanyanya di hadapan para menteri. Beberapa ulama mencoba melawan, tapi mental. Mereka dibuat goyah oleh tipu daya sihir. Pendekar pun tak sanggup, karena pedang mereka justru melengkung sebelum sempat diangkat. Akhirnya rakyat serempak berseru, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa melawan tanpa pedang dan tanpa takut." Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang santai, memakai sorban kusut dan jubah sederhana seperti biasa. Ketika raja menceritakan ancaman sang penyihir, Abu Nawas hanya tersenyum kecil. "Aku akan menemuinya," ucap Abu Nawas. "Dengan senjata apa, Abu Nawas?" tanya raja. "Dengan ilmu tawakal," jawabnya ringan. Keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di tengah alun-alun Baghdad. Di hadapannya, sang penyihir muncul sambil melayang, diselimuti asap hitam dan jubah berkilau menyeramkan. "Aku dengar kau ingin melawanku tanpa sihir. Hahaha, bodoh atau nekat?" tanya Jufar sambil tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas menatapnya dengan tenang. "Aku tak punya sihir, tak punya senjata, tapi aku punya keyakinan bahwa yang palsu akan runtuh sendiri." Jufar mendengus. "Kalau begitu,
Mari kita bertanding. Jufar menciptakan 3 tantangan. 1. Melewati api tanpa terbakar. 2. Berjalan di atas air tanpa tenggelam. 3. Membuktikan siapa yang benar di hadapan rakyat. Kalau kau gagal satu saja, kau akan kujadikan kambing seumur hidup, ancamnya. Abu Nawas menjawab dengan tenang, aku terima, tapi dengan satu syarat. Apa syaratmu? Setiap tantangan harus dilakukan bersama, agar kita tahu siapa yang benar-benar mampu. Jufar setuju. Ia terlalu sombong untuk menolak. Tantangan pertama, dibuatlah lingkaran api besar di alun-alun. Jufar berjalan masuk lebih dahulu. Api seperti menjauh darinya, tak menyentuh sedikit pun jubahnya. Sekarang giliran Abu Nawas. Ia menutup mata dan berdoa singkat, ya Allah, jika aku benar, lindungilah aku dengan pertolonganmu, bukan karena kehebatanku. Dengan tenang ia melangkah masuk. Api tampak membesar sesaat, lalu tiba-tiba padam sendiri, seperti tertiup angin dari langit. Rakyat berteriak takjub. Tantangan kedua, mereka dibawa ke sungai Tigris. Jufar melangkah, dan benar saja, ia berjalan di atas air seolah-olah di atas lantai marmer. Abu Nawas pun maju. Ia tak mencoba terlihat ajaib. Ia mengucap bismillah, lalu masuk ke air. Tapi anehnya, tubuhnya tidak tenggelam. Ia justru mengambang seperti daun kelapa, lalu perlahan menyeberang, didorong arus yang lembut seperti tangan tak terlihat. Ini bukan sihir, ini sesuatu yang lain, bisik rakyat. Kini tantangan terakhir, membuktikan siapa yang benar di hadapan rakyat. Jufar berkata, aku bisa mengubah batu menjadi emas. Ia pun mengambil batu, meniupnya, dan benar, batu itu menjadi emas. Rakyat bersorak kagum, tapi Abu Nawas hanya mengambil emas itu lalu berkata, wahai rakyat, ini hanya ilusi, emas ini palsu. Ia memukul emas itu dengan batu, dan celing, berubah kembali jadi batu biasa. Jufar marah besar. Ia mengangkat tangannya hendak menyerang Abu Nawas. Namun tiba-tiba tangannya sendiri berubah jadi kayu. Ia menjerit panik. Kenapa ini terjadi? Sihirku kembali padaku. Abu Nawas mendekat dan berkata, sihir itu seperti bumerang. Bila tak dilandasi kebenaran, ia akan menghancurkan tuannya sendiri. Jufar jatuh berlutut, tangannya kembali normal, tapi wajahnya pucat. Ia menangis, bukan karena kalah, tapi karena malu. Abu Nawas, kau tidak menggunakan apa-apa, bagaimana bisa? Abu Nawas tersenyum. Aku hanya memakai tawakal, berserah diri setelah berusaha. Itu lebih kuat dari sihir manapun. Rakyat pun bersorak. Raja memeluk Abu Nawas dengan bangga. Sejak saat itu, penyihir hitam meninggalkan Baghdad dan berikrar untuk meninggalkan sihir hitam selamanya. Ia memilih menjadi tukang roti keliling karena katanya lebih baik membuat roti daripada membuat tipu daya. Dan Abu Nawas, ia kembali ke rumahnya, menjemur pakaian dan tidur siang dengan damai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.